بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل التاسع بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا عن كتاب النكاح، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو الرضاع ونفقة الأقارب والحضانة. الرضاع: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له. ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. Persusuan: jika seorang perempuan telah menyusui seorang anak dengan air susunya, maka anak yang disusuinya itu menjadi anaknya dengan 2 syarat, yaitu pertama, umurnya kurang dari 2 tahun. Yang kedua, perempuan itu menyusuinya 5 kali susuan secara terpisah-pisah. Dan jadilah suami perempuan itu menjadi ayah dari anak tersebut. Dan anak yang disusui tersebut tidak boleh menikahi perempuan yang menyusuinya. Dan setiap orang yang bernasabkan perempuan tersebut, sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam Al-Muharramat Minan Nisa. Di dalam surat An-Nisa disebutkan, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Demikian pula perempuan yang menyusui tersebut tidak boleh menikah dengan anak yang disusuinya itu dan anak dari anak yang disusuinya itu. Bukan orang yang sederajat dengan anak tersebut, seperti saudaranya. Jadi kalau si anak susuan mempunyai saudara laki-laki, maka si ibu susuannya boleh menikah dengan saudara laki-lakinya, anak susuan. Atau yang lebih atas tingkatannya dari anak tersebut, seperti ayah, paman, atau kakeknya. Maka ibu susuan tadi boleh menikah dengan ayah si anak susuannya, atau paman anak susuannya, atau kakek anak susuannya. Nafaqatul aqarib: wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin.
فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. وإن كان متوسطا فمد ونصف. ومن الأدم والكسوة الوسط. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها. وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. Nafkah keluarga. Pemberian nafkah bagi kedua tiang keluarga. Tiang keluarga itu terdiri dari tiang pertama ayah atau ibu, dan tiang keduanya adalah anak. Maka itu hukumnya wajib terhadap orang tua dan anak secara timbal balik. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya itu dengan dua syarat, yaitu karena fakir dan sakit menahun, atau karena fakir dan gila. Sedangkan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak atas orang tua dengan tiga syarat, yaitu karena fakir dan masih kecil, atau fakir dan sakit menahun, atau fakir dan gila. Memberi nafkah kepada budak dan binatang ternak adalah wajib, dan mereka tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. Memberi nafkah kepada istri yang menyerahkan dirinya kepada suami itu hukumnya wajib. Dan nafkah itu dikira-kirakan. Jika suaminya orang kaya, maka nafkah istrinya sebanyak 2 mud. 1 mud sekitar 544 gram. Kalau 2 mud berarti 1088 gram. Jadi sekilo lebih. Yang terdiri dari makanan pokok yang biasa bagi istrinya itu. Juga suami harus memberikan lauk pauk dan pakaian sesuai kebiasaan yang berlaku. Jika suami orang yang miskin, maka nafkah istrinya sebanyak 1 mud. Terdiri dari makanan pokok yang biasa ia makan. Dan untuk lauk pauknya terdiri dari apa yang biasa dibuat lauk pauk oleh orang-orang miskin. Dan memberi pakaian yang biasa mereka pakai. Jika suaminya termasuk orang yang sedang atau kelas menengah, maka nafkah istrinya itu sebanyak 1 mud setengah. Dan lauk pauk serta pakaian yang sedang. Jika si istri termasuk orang yang perlu diberi pelayanan seperti sesamanya, maka suami harus memberikan pelayanan kepadanya atau mencarikan pelayan. Jika suami sulit memberi nafkah, maka istri berhak meminta fasakh nikah atau pembatalan nikah.
Begitu pula jika suami sulit membayar mas kawin sebelum mencampurinya. Jadi memberi nafkah keluarga itu merupakan kewajiban bagi orang tua ataupun anak. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ini berarti kewajiban anak kepada orang tua untuk berbuat baik. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Dan dalam ayat yang lain, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-hadanah. Wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lanhu minha waladun fahiya ahaqqu bihadanatihi ila 7 sinin. Thumma yukhayyaru bayna abawayhi. فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج. فإن اختل منها شرط سقطت. Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan ia mempunyai anak dari istrinya tersebut, maka si istri lebih berhak memeliharanya sampai berumur 7 tahun. Kemudian anak itu disuruh memilih antara kedua orang tuanya. Siapa saja yang dipilihnya, maka si anak diserahkan kepadanya. Syarat-syarat memelihara anak itu ada 7, yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, mempunyai sifat iffah, yaitu bisa menjaga diri dari perbuatan buruk, kemudian amanah, lalu menetap, dan yang ketujuh, tidak bersuami atau belum menikah lagi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak pengasuhannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengadukan nasibnya. Di sana disebutkan bahwasanya dia itu mempunyai anak dari suaminya. Kemudian suaminya menceraikannya dan ingin mengambil anaknya tersebut. Lalu si perempuan ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya yang telah mengandungnya, saya yang telah menyusuinya, saya yang telah mengasuhnya. Lalu suami saya menceraikan saya dan dia ingin mengambil anak ini." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada perempuan ini, "Kamu lebih berhak daripada suamimu untuk mengasuh anakmu selama kamu belum menikah lagi." Para santri yang disayang Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan dari pemaparan ini bisa dipahami dan bisa diamalkan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Al-'afwu minkum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.